Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tetap semangat walau belajar dari rumah. Oke, baik anak-anak, untuk hari ini kalian akan belajar tentang muatan IPA yang ada pada tema 6, yaitu materinya tentang kalor atau panas. Yang pertama, sebelum Bunda membahas tentang pengertian kalor dan suhu, perlu kalian ketahui bahwa benda yang dapat menghasilkan energi panas itu disebut dengan sumber energi panas. Nah, sumber energi panas yang dapat kita jumpai di alam, salah satunya itu adalah matahari. Kalian tahu bahwa matahari itu merupakan sumber energi panas terbesar yang ada di bumi. Manfaatnya sangat banyak sekali. Pasti kalian tahu ya, manfaat dari sumber energi matahari bisa untuk mengeringkan baju, kemudian mengeringkan ikan asin, mengeringkan garam, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengertian kalor dan suhu sendiri, kalor itu biasanya orang kenal dengan panas. Nah, artinya adalah salah satu bentuk energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Sedangkan kalau suhu itu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Biasanya suhu itu diukur dengan alat yang namanya termometer. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia itu adalah derajat Celcius. Selanjutnya adalah perubahan akibat perubahan suhu. Suhu itu sendiri menunjukkan derajat panas suatu benda. Semakin tinggi suhunya, itu semakin panas juga benda tersebut. Nah, suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas sendiri itu dapat mengubah suatu benda. Beberapa benda itu akan mengalami yang namanya pemuaian dan penyusutan. Apa itu pemuaian dan penyusutan? Bisa kalian simak, itu pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi tambah panjang, lebar, luas, ataupun berubah volumenya karena terkena panas atau kalor. Sedangkan kalau penyusutan itu adalah perubahan suatu benda yang menjadi berkurangnya panjang, lebar, dan luas karena terkena suhu dingin. Ada beberapa contoh pemuaian dan penyusutan benda karena perubahan suhu dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama adalah pemasangan pada kaca jendela. Ukuran bingkai jendela harus lebih lebar dari ukuran sebenarnya dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian bagi kaca saat terkena panas. Kalau dibuatnya itu pas pada ukuran yang sebenarnya, itu nanti ketika ada pemuaian pasti kacanya akan terjadi keretakan, kemudian akan pecah. Yang kedua, kawat atau kabel listrik dan telepon. Begitu juga dengan kawat. Kabel listrik itu dibuat kendur agar kawat atau kabelnya tidak putus ketika pada malam hari ketika mengalami penyusutan. Contoh yang ketiga adalah ban sepeda atau motor dan mobil. Ban yang diisi terlalu banyak udara itu dapat meletus dan dapat mengakibatkan kecelakaan. Kenapa? Hal ini disebabkan karena udara yang ada di dalam ban itu juga dapat memuai karena panas. Jadi sebaiknya ban itu diisi jangan terlalu banyak udara karena dapat membahayakan pengemudi. Kemudian yang keempat itu pemuaian pada sambungan rel kereta api. Begitu juga dengan sambungan rel ya. Sambungan rel kereta itu dibuat ada celah antara dua batang rel dengan tujuan untuk memberikan ruang pemuaian sehingga rel ketika
mengalami pemuaian itu tidak melengkung apabila terkena panas. Selanjutnya adalah perpindahan kalor. Kalor atau panas itu dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu yang pertama adalah konduksi. Konduksi itu merupakan perpindahan panas melalui zat perantara tanpa diikuti perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya, ada gambarnya di samping ya. Benda yang terbuat dari logam itu akan terasa hangat atau panas jika ujungnya benda dipanaskan. Misalnya ketika memegang, kalian main kembang api yang sedang dibakar, itu kan lama-kelamaan gagang yang kalian pegang itu kan terasa hangat. Nah, begitu juga dengan yang ada di contoh itu. Ada sebatang logam itu dipanaskan di atas api. Nah, pasti apinya, panasnya itu akan merambat ke tangan. Perpindahan kalor yang kedua adalah konveksi. Konveksi merupakan perpindahan panas melalui zat perantara dan diikuti perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Contohnya sudah Bunda berikan gambar di situ. Salah satunya adalah gerakan naik dan turun air ketika saat dipanaskan. Kemudian ada lagi contohnya terjadinya angin darat dan angin laut. Nanti penjelasan lebih lanjut tentang terjadinya angin darat dan angin laut bisa kalian buka di buku kalian ESPS IPA yang ada pada halaman 86. Itu sudah ada keterangan tentang angin darat dan angin laut. Kemudian perpindahan kalor yang ketiga adalah dengan cara radiasi. Radiasi itu merupakan perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Jadi langsung ya. Contohnya sudah ada pada gambar, itu radiasi api unggun dan pancaran panas matahari. Jadi ketika kalian membuat api unggun, pasti panasnya itu akan langsung terasa pada badan kalian, terasa hangat ya. Begitu juga dengan siang hari ketika panas. Nah, panas matahari itu juga akan bisa kalian rasakan langsung pada tubuh kalian. Oke, tadi kita sudah belajar tentang pengertian kalor dan suhu, kemudian akibat perubahan suhu, contoh-contoh dari pemuaian dan penyusutan, dan perpindahan kalor yang melalui 3 cara tadi. Sekarang Bunda akan membahas tentang bahan konduktor dan isolator panas. Apa itu konduktor dan isolator panas? Konduktor itu adalah semua benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya benda-benda yang berbahan logam besi, kemudian baja, seng, tembaga, dan aluminium. Itu termasuk dalam benda konduktor. Nah, kalau isolator itu berkebalikan dari konduktor tadi. Kalau isolator itu adalah segala benda yang dapat menghambat perpindahan panas. Contohnya adalah benda-benda yang berbahan dari kain, kemudian karet, plastik, dan kayu. Itu dapat menghambat panas suatu benda. Nah, kemudian selanjutnya adalah contoh-contoh benda konduktor dan isolator panas. Sudah Bunda berikan di situ gambar-gambarnya. Gambar yang pertama itu ada gambar wajan. Nah, wajan itu dibuat ada yang berbahan konduktor dan ada juga yang berbahan isolator. Ya, itu kalau yang bawahnya wajan itu permukaannya dibuat dengan bahan konduktor ya. Kemudian gagangnya itu ada yang berbahan isolator, ada juga yang berbahan konduktor. Kalau yang Bunda berikan itu bahannya isolator. Kemudian tutupnya yang pegangannya itu dibuat dengan bahan isolator. Nah, begitu juga dengan gambar yang sampingnya itu gambar teflon, itu permukaannya itu bahannya konduktor. Bisa aluminium. Itu ya.
bisa mengantarkan panas. Kemudian gagang teflonnya itu bahannya biasanya dibuat dengan bahan isolator supaya ketika dipegang itu tidak panas. Selanjutnya adalah setrika listrik. Sama dengan yang tadi, dibuatnya setrika ini ada yang konduktor, ada yang isolator. Konduktor itu yang bagian permukaan bawahnya itu dibuat dengan konduktor ya, bahan-bahan yang bisa mengantarkan panas. Kemudian gagang setrika itu pastinya dibuat dengan bahan-bahan isolator karena dengan tujuan agar panasnya tidak merambat ke tangan. Kemudian solder juga begitu, ada dibuat dengan ujungnya itu konduktor, kemudian untuk pegangannya itu isolator. Nah, anak-anak, itu tadi untuk materi kalor atau panas yang ada pada tema 6. Nanti apabila ada materi yang belum kalian pahami, bisa ditanyakan ke Bunda ya. Terima kasih. Selamat belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.